mikrofonnya. Kameranya dibuka dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, pagi hari ini, seperti yang saya sampaikan lewat Nadia tadi malam, tuh Nadia aja belum kelihatan. Oh, udah ada. Ya, Anda latihan dulu sambil saya coba ngecek di di kalender akademik sama RPS. Ya, kalau RPS sebenarnya kita udah on the track, udah sesuai jadwal gitu loh. Maksud saya jangan sampai nanti kamu kekurangan waktu. Ya. Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan, karena saya pikir kan udah siap, ternyata kan belum. Anda akan latihan dulu, ya. Jadi silahkan. Ini kita mau latihannya yang mana nih? Yang mana dulu? Yang MMD atau apa ya? Kalau misalnya di prinsipnya sama, tetapi istilahnya yang berbeda. Kalau di desa namanya MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Kalau misalnya di SD itu sebelum UKGS paparan kegiatan, itu seperti itu. Ya. Nah, ini mana dulu nih yang mau kalian latihkan hari ini. Tahun bergantian sebenarnya kita kalau bisa dua-duanya latihan. Cuman yang untuk SD berarti kan kelompok kecil yang ngelola yang SD yang memberikan arahan, yang untuk MMD berarti kelompoknya yang untuk UKBM desa yang di masyarakat yang memberikan arahan. Kan seperti itu. Jadi silahkan siapa yang mau mengawali, yang mau di SD dulu atau di masyarakat dulu. Yuk silahkan dibuka mikrofonnya. Nah dia mesem-mesem wae iki ditakoni iki. Yang mana, Nat? Gantian Pak, yang masyarakat dulu aja. Oh gitu, ya wis manut. Masyarakat siapa masyarakat? Rahma, Livia, Laili, Lisa, sama Krisna. Di Rahma. Iya Pak, boleh Pak. Oke, baik. Sekarang kamu yang gantian ambil alih Pak Sulur. Kamu yang ngordinir teman-temanmu. Tugasnya misalnya Andini sebagai apa, Nadia sebagai apa, Laili sebagai apa gitu. Atau kamu mau sampaikan dulu konsepnya. Nah, nanti baru bagi tugas. Kemarin sebenarnya Pak, sebenarnya kemarin kami udah membagi tapi dalam kelompok kecil Pak. Jadi nanti ada yang jadi kepala desa juga tapi dari kelompok UKBM masyarakat. Butuh nggak kira-kira dari teman-teman yang dari ini, yang UKBM yang sekolah? Kemarin nggak kepikiran buat minta tolong sama UKBM sekolah, soalnya takutnya nanti nggak fokus gitu Pak, jadinya udah dibagi. Nggak memerlukan UKBM sekolah Pak. Gitu. Berarti gini, kalau misalnya menurut Anda tidak perlu, Pak? Ya, mereka yang coba jadi sasaran dulu simulasinya. Sambil ngelihat simulasimu ini, ya terus sekalian kamu yang supaya ini satu kelompok terpapar semua. Nanti dari situ kita bisa evaluasi. Kira-kira mereka dibutuhkan enggak gitu loh. Kalau misalnya nanti yang sebenarnya gitu. Gimana? Boleh Pak. Boleh ya? Kita coba aja langsung ya Pak ya.
boleh. Tapi ini Krishna belum ada lah, Krishna tugasnya sebagai apa? Bagaimana Pak? Krishnanya belum ada kan, belum gabung. Oh iya. Aduh gimana ya? Soalnya Krishna lumayan banyak Pak peran di situ. Nah ya mulane. Atau mau digantikan saja ya Pak? Tapi ya coba kamu ini apa gini aja dulu supaya efektif waktunya, sambil ya bukan ngolor waktu ya. Konsepnya kamu paparkan dulu biar teman-teman terpapar dulu. Sambil ada yang menghubungi Krishna, siapa Ali atau siapa yang dekat sama Krishna sudah bergabung Pak? Udah masuk Pak. Nah itu udah ada, nah itu udah baru muncul. Ya silahkan, ini aja sambil penyesuaian Krishna, sambil nunggu apa namanya Krishna penyesuaian dulu, kamu paparkan dulu aja konsepnya, silahkan. Oh iya Pak. Jadi untuk konsepnya nanti saat MMD itu kegiatannya yang pertama persiapan dan absensi memori, karena ini sebenarnya musyawarah masyarakat desanya secara langsung, yaitu lobby politik bertemu secara langsung dengan kepala desa, ketua RW, dan ketua posyandu. Nah, setelah persiapan dan absensi, nanti ada pembukaan oleh MC. Nah, pembukaan oleh MC ini ada perkenalan diri dari panitia dan menyampaikan susunan acara. Untuk selanjutnya nanti ada pembacaan doa, lalu sambutan perwakilan panitia. Nah, sambutan ini menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan dan menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu meminta persetujuan dan dukungan terkait program pelatihan kader. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala desa, lalu penyampaian materi. Penyampaian materi ini terdiri dari penyampaian hasil survei masyarakat desa, perencanaan program pelatihan kader, tanya jawab, dan kesepakatan atau persetujuan program pelatihan kader. Untuk yang terakhir yaitu penutupan oleh MC, yaitu menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Seperti itu, Pak. Kamu tanya ke teman-temanmu. Seperti itu, teman-teman. Berarti ini langsung saja kita mulai dari pembukaan oleh MC ya. Untuk MC-nya hari ini adalah Laili. Silahkan Laili, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua Posyandu, serta para panitia yang telah hadir. Yang kami hormati, Kepala Desa Padangsari, Ketua RW 02, dan Ketua Posyandu yang telah hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman panitia yang saya banggakan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu yang telah memberikan waktu sehingga dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 02. Perkenalkan, saya Laili Zahratul selaku MC pada acara pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para panitia acara, yaitu Krishna, Visabila, Livia, dan Rachma. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, ketiga sambutan dari perwakilan panitia, keempat sambutan dari Kepala Desa Padangsari, dan kelima penyampaian materi. Yang keenam yaitu penutup. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dipimpin oleh Visabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum acara inti dimulai pada
pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara pada pagi hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Untuk para hadirin yang beragama Islam bisa mengikuti saya, dan untuk para hadirin yang beragama lain berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pertama, pembacaan Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam kegiatan masyarakat hasil survei masyarakat RW 02 yang kami laksanakan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan panitia. Kepada Saudara Krisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam bagi Nabi Muhammad. Izinkan saya sebagai perwakilan panitia kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 2 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dalam kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 02. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Desa Padangsari kepada Ibu Fisabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ketua RW 02 dan Ketua Posyandu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu, melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya sebagai Kepala Desa Padangsari di sini tentu merasa berbahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Tentu saja sebagai Kepala Desa Padangsari, kami mengajak kepada pihak yang terlibat untuk ikut pula berpartisipasi dalam kelancaran acara kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 02. Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga kerjasama kita semua membuahkan hasil yang lebih baik. Demikian sambutan yang perlu saya sampaikan. Saya selaku Kepala Desa Padangsari berterima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rajma dan Livia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma dan rekan saya Livia akan menyampaikan hasil survei dan perencanaan program tindak lanjut. Yang pertama yaitu hasil survei masyarakat desa RW 2. Berdasarkan survei masyarakat RW 2 yang telah kami lakukan, yang sasarannya meliputi 15 orang kader posyandu, 5 orang ibu hamil, dan 15 orang ibu yang memiliki anak balita, menunjukkan bahwa yang pertama,
Terdapat 12 orang atau 80% kader posyandu memiliki pengetahuan yang kurang tentang cara merawat gigi balita, dan 3 orang atau 20% kader posyandu memiliki pengetahuan yang cukup tentang merawat gigi balita. Yang selanjutnya, terdapat 11 orang atau 73% kader posyandu memiliki sikap yang kurang tentang cara merawat gigi balita, dan 4 orang atau 27% kader posyandu memiliki sikap yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Untuk yang selanjutnya, terdapat 14 orang atau 93% kader posyandu memiliki tindakan yang kurang tentang cara merawat gigi balita, dan 1 orang atau 7% kader posyandu memiliki tindakan yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Untuk hasil survei pada Ibu Hamil RW 02 akan disampaikan oleh rekan saya Livia. Silakan. Untuk ibu hamil yang pertama, terdapat 3 ibu hamil atau 60% pengetahuan kurang. Kemudian ada 2 ibu hamil atau 40% pengetahuannya cukup. Kemudian terdapat 2 ibu hamil atau 40% memiliki sikap yang kurang tentang cara merawat gigi balita, dan 3 ibu hamil atau 60% memiliki sikap yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Selanjutnya, terdapat 4 ibu hamil atau 80% memiliki tindakan yang kurang tentang cara merawat gigi balita, dan 1 ibu hamil atau 20% memiliki tindakan yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Untuk hasil survei pada ibu hamil, pada ibu yang memiliki anak balita di RW 02 akan disampaikan oleh Rajma. Baik, selanjutnya yaitu ibu yang memiliki anak balita. Terdapat 13 orang atau 87% ibu yang memiliki anak balita memiliki pengetahuan yang kurang tentang cara merawat gigi balita. Dan 2 orang atau 13% ibu yang memiliki anak balita memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Yang selanjutnya terdapat 12 orang atau 80% ibu yang memiliki anak balita memiliki sikap yang kurang tentang cara merawat gigi balita. Dan 3 orang atau 20% ibu yang memiliki anak balita memiliki sikap yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Yang terakhir yaitu terdapat 14 orang atau 93% ibu yang memiliki anak balita memiliki tindakan yang kurang tentang cara merawat gigi balita. Dan 1 orang atau 7% ibu yang memiliki anak balita memiliki tindakan yang cukup tentang cara merawat gigi balita. Berdasarkan data kegiatan Posyandu RW 02 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa belum pernah terlaksana program pelatihan kader atau penyuluhan mengenai cara merawat gigi balita, khususnya di Posyandu RW 02. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, perencanaan akan disampaikan oleh Livia. Untuk perencanaan program pelatihan kader, berdasarkan data hasil survei diperlukan pelatihan kader Posyandu mengenai cara merawat gigi balita agar tercapainya kesehatan gigi balita yang optimal di RW 02 Desa Padangsari. Yang pertama ada persiapan, yaitu komunikasi kepada kepala desa dengan pertemuan langsung untuk peminjaman balai desa. Kemudian ada komunikasi kepada seluruh pengurus Posyandu melalui grup WA untuk menyampaikan jadwal program pelatihan kader dan pengarahan cara penggunaan video conference atau Zoom meeting. Untuk sasarannya adalah 15 orang kader Posyandu. Tempat pelaksanaannya melalui
video conference atau Zoom meeting dan balai desa. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah 3 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2021. Untuk hari pertama, yaitu komunikasi melalui grup WA dengan seluruh pengurus Posyandu. Yang pertama dengan mengucapkan salam, pembukaan, kemudian membagikan link video conference atau Zoom meeting, lalu membagikan link absensi Google Form melalui grup WA. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan kader melalui Zoom meeting. Yang pertama dengan mengucapkan salam, pembukaan, kemudian perkenalan diri, pemateri 1 dan pemateri 2, selanjutnya penyampaian materi 1, yaitu gigi dan usia pertumbuhan gigi, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian istirahat dan hiburan. Lalu penyampaian materi 2, yaitu pentingnya merawat gigi anak sejak dini dan penyakit gigi dan mulut. Lalu pembagian link evaluasi proses pelatihan kader hari ke-1 melalui Google Form, melalui grup WA. Dan terakhir adalah penutup. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat. Baik, untuk hari kedua yaitu komunikasi melalui grup WA dengan seluruh pengurus Posyandu atau sasaran dari pelatihan kader sendiri untuk membagikan link video conference atau Zoom meeting dan membagikan link absensi Google Form melalui grup WA. Lalu selanjutnya pelaksanaan pelatihan kader hari kedua yaitu yang pertama salam pembukaan, lalu perkenalan diri dari pemateri 1 dan pemateri 2, lalu menyampaikan materi yang pertama mengenai kebiasaan baik dan buruk anak bagi kesehatan gigi. Lalu ada sesi tanya jawab, lalu istirahat dan hiburan, penyampaian materi yang kedua mengenai deteksi dini karies anak dan penanganan awal karies anak. Yang selanjutnya pembagian link evaluasi proses pelatihan kader hari kedua melalui Google Form yang dikirim melalui grup WA. Yang selanjutnya penutup dan menyampaikan tanggal, waktu, dan pelaksanaan program pelatihan kader hari ketiga. Karena hari ketiga adalah pelaksanaan pelatihan kader secara luring atau bertemu secara langsung. Untuk hari yang ketiga, yang pertama registrasi atau absensi, lalu salam pembukaan, lalu perkenalan diri dari pemateri yang pertama dan pemateri kedua, lalu penyampaian materi yang pertama mengenai cara mencegah karies pada anak, dan teknik menggosok gigi pada balita. Nah, teknik menggosok gigi pada balita ini dibantu juga melalui penayangan video teknik menggosok gigi pada balita dan demonstrasi teknik menggosok gigi balita dengan bantuan Phantom dan sikat gigi, lalu penjelasan teknik menggosok gigi balita tadi yang melalui demonstrasi dan video, lalu dijelaskan kembali, lalu ada sesi tanya jawab dan istirahat dan pembagian snack. Selanjutnya, penyampaian materi kedua mengenai teknik penyuluhan pada ibu hamil dan ibu balita, lalu pembagian angket evaluasi proses pelatihan kader hari ketiga, lalu pembagian angket post-test Google Form. Post-test ini yang akan mengecek pengetahuan, sikap, dan pemahaman dari sasaran sendiri tentang pelatihan sejak hari pertama hingga hari terakhir. Lalu pemberian penugasan mengenai pembuatan video penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita tentang cara merawat gigi balita. Nah, tugas pembuatan video ini akan dikumpulkan melalui Google Drive selama 1 minggu setelah penugasan diberikan. Lalu penutup, penyampaian ucapan terima kasih, lalu berfoto bersama dan pemberian buku materi serta leaflet. Terima kasih, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga rencana program tindak lanjut dapat dukungan dari Bapak Kepala Desa sendiri, Bapak Ketua RW, dan Ketua Posyandu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab.
Berdasarkan hasil survei dan perencanaan program pelatihan kader yang telah kami sampaikan, apakah ada informasi yang kurang jelas? Permisi Mbak, saya izin memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan pelatihan kader sebaiknya pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2021. Karena pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2021, kader Posyandu memiliki kegiatan lain. Apakah bisa diterima? Baiklah Ibu, terima kasih atas informasinya. Untuk pelaksanaan pelatihan kader akan saya ubah menjadi tanggal 20 sampai 21 Maret 2021. Berdasarkan perencanaan program pelatihan kader, apakah Ibu Kepala Desa, Bapak Ketua RW, dan Ibu Ketua Posyandu menyetujui program pelatihan kader yang kami rencanakan? Iya, kami menyetujui. Baiklah, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Ibu Kepala Desa, Bapak Ketua RW, dan Ibu Ketua Posyandu. Semoga pelatihan kader yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada MC. Kesimpulan acara kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 02 pada pagi hari ini yaitu telah disetujuinya program pelatihan kader Posyandu mengenai cara merawat gigi balita yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2021 oleh Kepala Desa, Ketua RW 02, dan Ketua Posyandu. Tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada para hadirin semua yang telah hadir. Saya rasa cukup sekian acara kegiatan musyawarah hasil survei masyarakat RW 02. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah? Oh, langsung krik-krik. Sudah, Pak. Ayo silahkan yang UKGM ini, UKBM sekolah. Ada yang mau berkomentar? Kalian dulu, ayo siapa? Yang sekolah itu catatan saya berarti Ali, Andini, Intan, Nadia. Ayo, wajib mengkomentari. Saya Nadia izin untuk menanggapi. Ali, Silakan Nadia. Mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Permisi, untuk menurut saya UKBM masyarakat itu simulasinya sudah bagus. Berarti nanti dibutuhkan orang lebih untuk ikut serta dalam MMD itu ya. Iya, sebenarnya memang kurang, tapi sudah terlanjur dibagi seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Lalu untuk pemaparan materinya menurut saya sudah bagus karena sudah lengkap dari awal hasil surveinya bagaimana, terus rencana tindak lanjutnya bagaimana. Cuma menurut saya tambahan satu lagi bisa dimasukkan ke dalam PPT-nya itu penyebab kira-kira kenapa sih masalah ini bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Nadia atas sarannya. Sekian tanggapan dari saya. Silahkan apabila anggota lain ada yang ingin menanggapi.
Ya, izin saya Ali Saifullah, izin menanggapi untuk kelompok dari masyarakat. Untuk presentasinya sudah sangat jelas. Terus untuk sudah dibahas oleh Saudara Nadia, tadi untuk perencanaannya sudah disampaikan secara menyeluruh. Untuk presentasinya, saran dari saya mungkin pemaparan rencana tindak lanjutnya dapat berupa tabel secara keseluruhan, berupa nanti ada tanggalnya dan lain sebagainya. Untuk rinciannya nanti bisa dijelaskan secara langsung agar gambaran secara keseluruhannya dapat langsung terlihat oleh masyarakat atau oleh kader-kader. Mungkin dari saya cuma segitu. Terima kasih ke kelompok masyarakat. Terima kasih Ali atas sarannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Intan belum Intan? Sama Andini. Rahma, saya mau memberikan saran untuk sebentar. Ya, sama seperti Ali tadi ya, yang di bagian tindak lanjut lebih baik diberikan tabel, kemudian dijelaskan secara rinci nanti tindakannya tuh apa saja, seperti itu. Baik, terima kasih Andini. Intan mungkin? Mana Intan? Intan menghilang ya? Intan? Wah, mandi mesti Intan Gi. Intan. Oh, mandi tenang Gi Intan Gi. Intan. Sepakat ya Intan mandi ya. Jadi malu buka videonya, kedua malu buka. Oh, bentar Pak. Nah, berarti Intan belum pakai kerudung. Kalau di kamar mandi kan kalau buka mikrofon kan kedengeran jebur gitu. Enggak Pak, mandinya kan pakai shower. Ayo Intan, kamu dulu komen, baru nanti Pak Sulur. Apa kamu yang terakhir? Berarti kamu jadi dosennya, Intan. Intan ini malah hilang nih. Bahaya Intan nih. Intan hilang ya tuh? Intan hilang bener ya? Ya sudahlah. Nanti terakhir kita tanyakan. Karena Intan menghilang. Baik ya. Ini kaitannya dengan ini ya, kalian tolong dibedain kalau kalian menghadapi sasaran langsung dengan kondisi daring seperti ini. Itu kondisinya jauh berbeda. Tuh. Nah, ini kebetulan kita pakai Google Meet. Jujur sekarang saya lagi suka pakai Google Meet dan kemungkinan kuliah Pak Sulul pakai Google Meet. Kenapa pakai Google Meet? Saya bisa ngambil rekaman itu secara langsung. Jadi sebenarnya ini juga dibutuhkan untuk program studi. Ya, nanti link ini akan saya cantolkan di Healthy. Itu dibutuhkan. Nah kalau nunggu dari pakai Zoom itu menunggu rendernya dari admin kelamaan, dan biasanya kalau udah kayak gitu jadi udah diserahkan itu seperti itu. Nah itu yang alasannya ya yang lain. Nah kalau misalnya besok pas pelaksanaan, saran saya adalah menggunakan Zoom. Gimana Tan? Mau berkomentar? Kerudungmu baru ya? Intan. Enggak Pak. Enggak, berarti kerudung yang sudah kemarin-kemarin enggak dicuci toh? Baru Ya Allah.
Rusak nih cantik-cantik kerudungnya nggak dicuci. Tuh, apa katanya? Sui Pak, ada sui. Gitu. Komentarmu apa dulu ya? Silahkan. Komentar saya itu Pak, tadi ditambahin tabel biar lebih jelas. Baik Intan, terima kasih atas sarannya. Ya. Oke, saya lanjut. Terima kasih ya Intan ya. Kerudungmu maksudnya itu baru dicuci begitu loh. Enggak lama ya kemarin Pak. Belum dicuci kalau lama. Di laptop kok nggak bisa ya? Bisa, kenapa nggak bisa? Nggak bisa keblokir gitu. Keblokir gimana Pak? Ini nih nggak ada yang blokir. Coba gini, ini semua perhatian ya, biar kalian juga terampil. Jadi pastikan pakai email itu, nih, pakai email, misalnya kayak gini ya. Saya share screen dulu. Ini salah satu teknik untuk menggunakan Gmail. Pastikan email pada saat kalian login, ini sudah ya, share screen, oke sudah. Ini kan Anda pastikan ini misalnya punya beberapa email. Ini email jangan dibiasakan terbuka. Ya, jadi kalau udah selesai ya ditutup gitu loh. Sehingga yang di tempat kita hanya ada satu. Kalau kayak gini kan kelihatan tuh begitu mau masuk tuh dia konfirmasi lagi. Ya. Jadi pastikan oh ini kebetulan kebuka. Nah, ini jangan sampai salah ini. Jangan sampai salah. Nah, pada saat kita gabung pakai emailnya itu ya. Ini kan kita bisa ngelihat kalau email kita sudah masuk, ini sudah masuk aja udah dia langsung bisa. Anda tinggal buka begini toh. Sebenarnya ada konfirmasi alamatnya, kalau enggak kalender gini ya, diklik, kemudian klik nih ada janjiannya ini. Oh iya, saya mau ingat nanti jam 10 Pak Srul izin sebentar mau nguji mahasiswa sampai jam 11. Kalau nanti kepotong kalian masih tetap bisa pakai ini latihan, nggak ada masalah. Nah, ini tinggal diklik, kemudian join with Google Meet gini. Udah, gabung ke sini. Nah, pas gabung kan di awal kan ada konfirmasi, ya misalnya gini nih, saya nggak akan oke ya. Nah, ini pas di sini kameranya harusnya, nah ini kan ada konfirmasi nih. Nah, ini jangan dicoret, kemudian baru join kayak gitu loh. Nanti dia akan bisa masuk. Udah gitu aja sih. Jadi kalau misalnya pakai yang undangan email seperti yang saya yang tadi malam saya share, Anda bisa masuk tanpa saya harus menyetujui. Tapi kalau Anda berusaha masuk, minta linknya ke teman, nanti di sini ada pertanyaan untuk bergabung. Astu gitu loh. Nah, itu bertanya dulu ke adminnya, dalam hal ini ke saya dulu. Nah, makanya kenapa kok saya undangnya pakai akun email kalian supaya saya tidak perlu setujuin lagi. Artinya kalau pas lagi ada presentasi biar nggak ganggu gitu loh. Soalnya kalau pas ada yang mau masuk bunyi itu centung kayak gitu loh. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi pastikan pada saat Anda melakukan presentasi gitu, ini kameranya itu Anda buka. Karena Anda bukan penyiar radio. Di sini kita ada audio, ada visual. Nah, visualnya itu yang menghadirkan Anda gitu loh. Ya. Itu yang jadi catatan. Saya bukan nyindir Laili langsung dibuka kameranya. Disindir sama Pak Sur. Bukan itu, tetapi justru saya ngomentarin yang berjalan tadi gitu loh. Kan semua ditutup tuh. Saya nggak tahu kalau misalnya kalian ada gangguan sehingga hanya sound saja atau gangguannya di saya nggak tahu. Tapi saya ngomentarin secara umum tadi kayaknya ditutup semua deh. Tuh. Ya. Kemudian kalian butuh ada admin yang bagian ini kalau di Google Meet bisa lebih satu khusus merhatiin mana yang dibuka nih. Ini misalnya, Intan kameranya soundnya kebuka gitu. Itu langsung di mute. Jadi ada yang tugas nge-mute. Nah, kembali lagi kalau misalnya di Zoom cukup satu orang. Kayak kemarin ya, saya ngelola itu
ada 600 peserta, saya sendiri berani saya. Jadi begitu ribut, langsung mute all, itu bisa. Tapi di Google Meet nggak bisa. 300 orang saja, kita perlu paling nggak 2-3 orang untuk merhatiin itu, karena harus naik turun, kan kita ngelihat itu di peserta itu kan. Nih, saya share lagi yang ini, share screen saya. Kalau pakai Google Meet kayak gitu. Nah, kita ngelihat ini. Nah, ini begitu kita kelihatan, ini peserta yang di sini atau sebelah kanan ini kita lihat ini, kalau begitu ada yang dia terbuka mic-nya, ya langsung di ini di mute kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada yang kadang lupa, nah itu dibuka lagi, itu seperti itu. Jadi perlu admin. Nah, kalau misalnya di Zoom itu nggak perlu, kita bisa ngontrol keseluruhan. Itu tambahan tenaganya tuh, tolong dicatat ya. Tadi siapa? Rahma ya, itu dicatat. Baik, Pak. Yang tugasnya admin atau dia yang mengontrol peserta, gitu. Kelihatannya sepele, tetapi itu selalu terjadi. Jadi besok pada saat pakai Zoom, saya akan lapor dulu ke adminnya, kalau bisa yang jadi adminnya nanti biar sementara mahasiswa dulu, jadi dia bisa mengontrol sasaran, itu tujuannya kayak gitu. Kemudian kalau di Zoom memang kita bisa, nah itu tugas admin juga, pada saat tadi MC baca doa, dia langsung spotlight yang MC-nya. Sehingga semua peserta nanti munculnya wajahnya MC-nya, itu bisa. Kalau di Google Meet nggak bisa. Itu bedanya, ya. Lalu untuk pembaca doa sama MC, jangan digabung. Ya, jangan digabung, harus dipisah. Harus dipisah. Supaya apa? Ya kesannya juga ada berbeda. Dan pada saat membaca doa itu, intonasinya jangan seperti MC. Bahkan MC juga harus bisa membaca kaitannya nada naik turunnya, jedanya. Nah, yang membaca doa itu intonasi orang membaca doa itu kan berharap. Jadi jangan membaca. Maksudnya kalau baca datar gitu, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Itu kayaknya orang doa gitu loh. Ya. Ada petugas satu lagi, kemudian dia memang intonasinya juga harus baik, jangan dicampur sama MC. MC juga latihan lagi intonasinya. Itu. Kemudian itu sudah. Kemudian ini paparan. Nanti pas paparan dengan yang membahas, kalau bisa nanti dipecah-pecah ya, karena kan kalian tim. Jadi jangan satu orang monoton di paparan. Mungkin paparan itu bisa nanti ada yang mengantarkan tersendiri. Jadi cara mecahnya gini, pas paparan toh nggak langsung yang ke presentasi. Ada satu orang yang moderator. Moderator ini siap-siap kalau ada pertanyaan yang sulit-sulit. Jadi cari teman kalian yang lebih kalian anggap lebih bisa untuk menjawab itu. Tetapi tugas dia juga bukan menjawab semua pertanyaan, tetapi nanti membagi lagi kepada teman yang bertugas sebagai pemapar. Mungkin yang mapar kan ada 2 orang, itu kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang mau melibatkan teman yang lain, nah nanti kalau udah di akhir bisa mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan itu seperti itu bisa. Tuh, kemudian di pembukaan sudah, penutupan. Oh iya, untuk di sini tadi karena kita online terus belum dibuka ya, jadi belum kelihatan mana yang berbicara. Nah itu satu sisi, nanti yang pas di Zoom diperbaiki. Tanya acara perlu ditampilkan? Oh, nggak usah deh, acara nggak usah ditampilkan. Sudah itu aja yang catatan dari saya. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, Pak. Pak, saya Rahma izin bertanya.
Untuk yang admin tadi berarti bertugas untuk mengontrol mute dari mikrofon teman-teman dan melakukan spotlight pada orang yang setiap orang yang akan berbicara seperti itu ya Pak? Iya, sebaiknya seperti itu. Kalau di Google Meet nggak ada fasilitas spotlight, artinya spotlight tuh yang berbicara, jadi dia nanti di layar utamanya semua peserta. Dan spotlight itu bisa saja nanti dibuat 2 atau 3 itu bisa. Gitu loh. Jadi misalnya pas paparan, ada 2 orang gitu, nanti yang spotlightnya 2 orang sama presentasinya bisa. Ya kan, memang agak rumit, tetapi itu yang dibutuhkan pada saat daring, berbeda dengan luring gitu loh. Jadi harus ada yang mengarahkan siapa nih yang ngomong, meskipun di tampilan, saya juga belum ketemu yang Google Meet. Kalau dulu Google Meet itu ada kayak kotaknya hijau, dia bergeser-geser. Ini kok berubah ya? Ini juga saya baru tadi malam upgrade lagi. Ternyata view saya karena pakainya gratisan, ya, jadi menunya kok nggak aktif lagi ya. Itu yang jadi masalah juga kalau yang di saya. Itu Rahmat jawaban saya. Oh Pak, untuk caranya melakukan spotlight mungkin nanti saya bisa diajarkan Pak. Boleh, Karena enggak kalau di ini toh, di apa namanya, di Zoom itu sebelah ada yang partisipannya diklik, kemudian nanti di sebelahnya partisipan itu ada menunya lagi yang bisa kita klik, kemudian di situ muncul apakah mau kita pribadi chat, mau kita remove, kita tendang, kita spotlight supaya dia jadi, itu tuh ada kalau di Zoom. Kalau di sini saya hanya bisa bercerita karena ya menunya nggak ada gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalian biar tahu juga. Oke, selanjutnya ada lagi. Ya. Yang lain ada yang lagi? Belum ada. Baik, kalau belum ada, sekarang gantian yang sekolah. Tapi kalian, hasil dari presentasi ini, yang latihan pertama ini, kalian coba perbaiki. Ya, perbaiki. Saya tidak menyalahkan yang tadi UKBM masyarakat ya, tapi yang di sekolah harusnya memperbaiki dong. Nah, coba kalian perbaiki, kalian butuh siapa aja. Nah, kalian boleh membagi lagi. Memang jadinya lupa ngacak-ngacak lagi, misalnya kayak gitu kan kemarin cuma berempat Pak. Nah, sekarang tambahin lagi misalnya. Ya kan mau lebih baik, kan seperti itu. Ya. Jadi silakan yang mimpin siapa? Ali atau Andini? Lalu belajarnya di pinggir jalan tuh, jadi langsung bus kayak gitu. Siapa yang mimpin? Ali, Nadia? Saya Pak, saya akan menjelaskan itu Kalau bisa ini apa namanya, Nadia, kamu paparkan, kamu tunjukkan juga nih tugasnya siapa kayak gitu bisa. Oh iya, kalau kalian butuh papan tulis bisa loh, ya. Pernah pakai nggak? Belum pernah pakai? Belum. Jadi ini saya entire screen lagi. Nah, jadi biar pinter semua pakai media itu bisa disamakan. Yang pernah kan kalau pakai Big Blue Button itu ada papan tulisnya. Di sini juga ada papan tulisnya. Caranya itu kita ngekliknya ya. Ini kalau di Gmail juga keluarnya juga sama. Ada 9 kotak ini. Kemudian cari Jamboard. Nih, Jamboard. Ini diklik Jamboard ini. Nah, ini kebetulan saya udah banyak papan tulisnya saya coret-coret ya. Ini tinggal new, plus. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Nah, ini papan tulisnya sudah siap. Ini spidolnya, ya, mau warna apa, bentuk apa namanya,
Keluarnya seperti apa? Hanya bolpen atau mau spidol, nah itu marker, ini spidol, atau mau kayak stabilo, atau mau kuas, kemudian ini penghapus, ini pointer, ini untuk sticky note untuk catatan, kemudian ini untuk kalau mau menambahkan gambar, ini bentuk tertentu yang kita butuhkan, nih kalau lingkaran kayak gitu ya. Kemudian untuk teks juga ada khusus, terus ini kalau untuk laser buat kayak nunjukkan gitu, itu seperti itu sebenarnya. Ya, tuh silahkan dimanfaatkan. Ini juga boleh misalnya tugasnya Ali ini apa kayak gitu. Oh ini salah, jangan yang laser, laser. Nih Ali tugasnya apa misalnya kayak gitu. Itu bisa, silahkan ya. Silahkan Nadia dilanjutkan. Ini saya kalau mau berhenti ya tinggal stop presentasi gitu. Silahkan Nadia. Iya Pak, baik, terima kasih. Di sini kami ada untuk UKBM sekolah ada 6 peran Pak. Yang pertama kepala sekolah sebagai MC, kemudian ada sebagai perwakilan panitia, sebagai pembaca doa, untuk pemateri ada 1, kemudian sebagai waka kesiswaan. Nah, untuk 6 ini berhubung kami hanya 4 orang, itu ada yang double job peran seperti itu. Untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian Andini sebagai MC, Intanur sebagai perwakilan panitia, kemudian Ali sebagai pembaca doa dan pemateri, kemudian untuk wakaseknya adalah Intan. UKBM sekolah ini akan kami lakukan secara daring atau melalui Zoom meeting seperti itu. Baik, untuk langsung saja pada pembukaannya saya serahkan langsung kepada MC. Untuk Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pedalangan 1, yang kami hormati Wali Kelas 3 SDN Pedalangan 1, dan yang berbahagia Wali Murid Kelas 3 SDN Pedalangan 1. Pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa untuk kita semua, di mana pada pagi hari ini akan dilaksanakan musyawarah hasil dan tindak lanjut screening kesehatan gigi dan mulut pada kelas 3 SD Negeri Pedalangan 1. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, yang telah menyempatkan waktunya sehingga dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ridho dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah hasil dan tindak lanjut screening kesehatan gigi dan mulut pada kelas 3 SDN Pedalangan 1. Pada acara hari ini, izinkan saya acara. Yang pertama, pembukaan dengan mengucapkan basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan perwakilan panitia, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pedalangan 1, penyampaian materi, pertanyaan untuk narasumber, dan penutup. Hadirin sekalian, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, hadirin dimohon berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, Pray Memory. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Saudara Ali, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita mengharap kepada Allah agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi nikmahu ya Rabbana wa hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia kami dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan dimulainya kegiatan ini kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami agar terjalin dengan baik, dengan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan panitia. Kepada Saudari Intan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya di sini sebagai perwakilan musyawarah hasil dan tindak lanjut screening kesehatan gigi dan mulut pada kelas 3 SDN Pedalangan 1 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 yang kami hormati Wali kelas 3 SDN Pedalangan 1 dan yang berbahagia Wali murid kelas SDN Pedalangan 1 yang telah berkesempatan hadir dalam acara musyawarah hasil dan tindak screening kesehatan gigi dan mulut kali ini. Untuk panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hatinya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini dan semoga bila yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Acara kali ini yaitu musyawarah hasil dan tindak lanjut screening gigi dan mulut. Screening atau penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Saya selaku perwakilan panitia meminta dukungan dan peran serta pihak sekolah dan wali murid untuk mendukung sepenuhnya adanya program yang akan agar hasil dapat berjalan secara maksimal. Demikian kata sambutan kali ini, kurang lebihnya saya minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Intan atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pedalangan 1 kepada Bapak Gunawan Subuwijaya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara pemaparan hasil screening dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh mahasiswa PKL jurusan Keperawatan Gigi dari Poltekkes Semarang. Yang kami hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Pedalangan 1
Yang kami hormati para wali kelas 3 dan yang kami sayangi mahasiswa PKL jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa PKL Poltekkes Semarang yang akan melakukan program upaya kesehatan gigi dan mulut di sekolah kami ini. Semoga program yang akan kalian laksanakan nantinya dapat bermanfaat dan berjalan sesuai dengan diharapkan. Kami pihak sekolah akan berupaya memberikan dukungan kami pada kegiatan yang akan dilaksanakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Gunawan atas sambutannya. Berikutnya adalah acara utama kami yang akan dipimpin oleh Ali. Kepada Saudara Ali, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi. Sebelumnya, untuk presentasi yang saya tampilkan, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pedalangan, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang kami hormati pula wali murid kelas 3, dan yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa PKL Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya, Ali Saifullah, mohon izin untuk memaparkan hasil dari screening di SD Negeri 1 Pedalangan yang telah kami lakukan. Dari survei yang telah kami lakukan mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut, kami mendapatkan beberapa masalah yang terjadi, yaitu mengenai karang gigi, gigi berlubang, gejala awal gigi berlubang berupa black spot atau titik hitam, dan gigi tanggal. Berikut adalah bagannya. Yang pertama merupakan bagan permasalahan karang gigi yang terjadi pada siswa kelas 3. Ditemukan pada keseluruhan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Pedalangan yang memiliki masalah karang gigi. Dengan terbanyak ditemukan pada sektan 2 atau bagian rahang atas bagian depan, yaitu sebanyak 24 responden. Kemudian masalah kedua adalah gigi berlubang, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat bahwa seluruh siswa kelas 3 memiliki masalah gigi berlubang. Paling banyak sebesar 24 siswa memiliki 2 gigi berlubang. Kemudian selanjutnya, permasalahan ketiga adalah gigi tanggal. Dapat dilihat bahwa paling besar yaitu sebanyak 30 siswa memiliki 2 gigi tanggal akibat karies. Lalu untuk masalah terakhir yaitu adalah bercak hitam atau black spot sebagai tanda awal akan terjadinya gigi berlubang. Dapat dilihat pada tabel bahwa hanya 1 anak saja yang tidak memiliki bercak hitam atau black spot pada kondisi giginya. Berdasarkan hasil survei, masalah kesehatan gigi yang terjadi pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Pedalangan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa masih tingginya angka masalah kesehatan gigi dan mulut. Tingginya angka masalah kesehatan gigi dapat terjadi salah satunya adalah dari faktor kepedulian wali murid atau orang tua terhadap kesehatan gigi anaknya. Peran orang tua sangatlah penting dalam kesehatan gigi dan mulut, dikarenakan siswa umur 9 tahun masih perlu pengawasan terhadap perilaku yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulutnya.
Keluarga adalah lingkup awal dan paling dini dari pembentukan perilaku tersebut. Itulah mengapa kami menekankan pada program yang menyertakan peran serta orang tua atau wali murid dalam perilaku kesehatan gigi anak. Bercampur atau pergantian, apalagi mengingat bahwa usia anak kelas 3 adalah masa-masa periode gigi bercampur atau pergantian gigi susu ke gigi dewasa atau ke gigi tetap. Di mana gigi dewasa adalah gigi tetap yang sudah tidak ada gantinya lagi. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan perubahan perilaku agar kesehatan gigi dan mulut tetap terjaga. Berikut merupakan tabel dari rencana tindak lanjut yang ingin kami lakukan. Yang pertama adalah program sosialisasi kepada wali murid. Untuk program tersebut yaitu berupa pelaksanaan dari program yang disebutkan sebagai program Iron Donut. Program Iron Donut sendiri merupakan program yang bertujuan untuk mengubah perilaku kebiasaan tidak sehat anak yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi anak. Program ini sangat memerlukan peran wali murid atau orang tua untuk mengawasi setiap kebiasaan dari anaknya berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Program ini rencananya akan kami lakukan mulai tanggal 6 April tahun 2021. Untuk programnya, untuk selanjutnya adalah program edukasi siswa kelas 3. Program ini berupa penyuluhan tentang fungsi gigi, kebiasaan buruk merusak gigi, cara menjaga kesehatan gigi, dan penayangan video edukasi berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya adalah upaya rujukan kepada siswa maupun siswi yang mengalami masalah gigi ke tempat pelayanan kesehatan gigi. Upaya rujukan ini ditunjukkan kepada siswa-siswa yang memiliki resiko penyakit besar atau tinggi. Setelah kami jelaskan tentang hasil screening yang kami lakukan dan program rencana tindak lanjut, maka kesepakatan yang kami ajukan berupa berikut. A. Pihak sekolah bersedia bekerja sama serta mendukung kegiatan usaha kesehatan berbasis sekolah. B. Wali kelas bersedia menjadi perantara antara mahasiswa dengan wali murid atau orang tua. C. Wali murid atau orang tua bersedia melakukan pencegahan terjadinya permasalahan kesehatan gigi dan mulut. D. Wali murid atau orang tua bersedia mengontrol pola makan anak yang bersifat merusak kesehatan gigi. E. Wali murid atau orang tua bersedia memeriksakan kondisi kesehatan gigi anak minimal 6 bulan sekali dan bila adanya permasalahan kesehatan gigi anak. F. Wali murid atau orang tua melakukan sebagaimana yang termuat dalam poin C, D, dan E tanpa adanya paksaan dan secara sadar guna menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Apakah program yang kelompok kami ajukan dapat diterima atau ada masukan yang lain? Silahkan kepada kepala sekolah atau staf dan wali kelas. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Monggo dipersilahkan apabila ada pertanyaan maupun saran dan sanggahan. Permisi Mas, Mbak, saya mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Oke, silakan Bu.
Kira-kira kegiatan ini dilakukan secara daring atau tatap muka ya? Ya, izin menjawab, Bapak. Untuk kegiatan ini kami laksanakan secara daring, mengingat masih diberlakukannya kondisi pandemi atau kegiatan-kegiatan yang harus kita batasi. Dan untuk kegiatan-kegiatan ini sendiri, kami usahakan atau masih bisa dapat dilakukan secara daring atau menggunakan video conference, maka kami lakukan menggunakan daring sehingga akan mengurangi atau menekan angka penularan COVID-19. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mas, Mbak, sebenarnya sekolah kami juga sudah mengizinkan untuk tatap muka secara langsung. Apabila kalian ingin tatap muka, silahkan, tidak apa-apa. Namun dengan syarat agar tatap muka yang dilaksanakan tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik Pak, kalau misalnya dari pihak sekolah dapat menyetujui, mungkin dari kami dapat membaginya menjadi 2 sesi, sehingga akan menekan atau mengurangi jumlah orang tua atau wali murid yang datang, sehingga akan lebih memaksimalkan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih Bapak. Ya Mas, sama-sama. Baik, apakah ada masukan lagi untuk program yang akan kami lakukan untuk upaya tindak lanjut ini? Menurut kami sudah cukup ya Mas, Mbak. Menurut kami program yang kalian ajukan ini sudah baik dan tersusun secara matang. Semoga kedepannya dapat memberikan manfaat dan mencapai hasil yang diharapkan ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan. Selanjutnya, kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa adanya paksaan dari semua pihak. Cukup sekian pemaparan hasil survei dan rencana tindak lanjut yang kami ajukan, mengingat begitu pentingnya program ini demi terwujudnya kesehatan gigi dan mulut yang optimal bagi siswa kelas 3. Begitu besar harapan kami agar rencana tindak lanjut ini dapat kami laksanakan atas izin dan dukungan dari pihak sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ali atas pemaparannya. Tiba saatnya di akhir acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak simulasi dari kelompok kami. Silahkan bagi kelompok UKBM masyarakat apabila ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau saran yang lain-lain. Terima kasih. Permisi, saya Rahma izin menanggapi. Baik, Rahma silahkan. Menurut saya presentasinya sudah sangat jelas ya, mengingat tadi ada tabel tanggal pelaksanaan, lalu ada kesepakatan yang ingin dicapai, disebutkan secara satu-satu. Menurut saya itu sangat jelas dan dapat meyakinkan sasaran ya mengenai penyebab juga terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut yang tinggi di SD tersebut. Menurut saya sudah bagus. Terima kasih Rahma. Apakah ada saran? Menurut saya mungkin pada bagian sambutan mungkin ya.
bisa lebih bisa lebih lama mungkin karena tadi saya kira terlalu cepat. Terima kasih. Terima kasih Rahma. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dan memberikan saran? Gimana kelompok yang UKB masyarakat, ada tambahan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah cukup bagus dan jelas. Oke, yang untuk yang sekolah ini tadi masih ada numpuk tugas ya, antara yang baca doa sama yang presentasi. Tuh, ya. Kemudian ada tambahan lagi, saya lupa tadi menjelaskan. Jadi kalau pas lagi paparan itu ini diusahakan, ini posisi. Kalau mau ideal itu segini sebenarnya. Sebentar. Nih, ya. Jadi paling tidak setengah badan itu bisa terlihat. Nah, dia lebih baik. Tadi siapa ya? Tadi Andini apa ya? Cuman hidungnya aja sama mata itu. Andin, kalau nggak salah tadi saya perhatikan deh. Andini apa siapa tadi itu? Ya, ya udah deh, saya lupa tuh. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kalau pas jadi sasaran tidak ada masalah, tetapi pada saat kalian jadi narasumber, ya memang kaitannya gestur tubuh itu ya harus lebih bagus lagi, setengah badan gitu bisa kelihatan. Tuh. Ini jadi catatan. Itu yang buat mengawali latihan ini mau ditambah dulu peserta apa namanya tadi tugasnya, atau mau langsung kalian ini simulasi dengan teman-teman? Saya lontarkan dulu ke kalian. Jadi teknisnya nanti begini, kaitannya dengan waktu, ya, kaitannya dengan waktu, ini insya Allah Anda masih punya waktu free dari jadwal. Saya dasarnya jadwal ya, jadi kalian juga bisa melihat jadwal, itu kalau di jadwal itu kan untuk PKL itu kan masih 5 April, ya, masih 5 April. Dan sampai saat ini belum ada jadwal kaitannya untuk PKN IPC. Jadi saya masih menganggap 3 minggu itu kosong. Kalau misalnya mau sesuai sequence, harapan saya supaya nggak putus-putus gitu, ya minggu depan atau kalian begitu udah siap, kalian simulasi. Gitu. Nah, kemudian sebelum simulasi tetap persiapan. Persiapannya apa? Coba kalian belajar membuat undangan. Gitu, undangan. Kemudian nanti yang mengetahuinya siapa? Yang mengetahuinya pembimbing. Undangannya apa? Undangan simulasi kegiatan, undangan simulasi MMD, nah, gitu loh. Ya. Terus diantaranya nanti teman-teman kalian mungkin juga disiapin ada satu buat satu kelas gitu loh. Nanti jadi peserta. Terus anggap saja apa namanya, yang dosen-dosen lain coba diundang. Yang masalah datang nanti cuma Pak Seluruh nggak ada masalah. Ya. Kemudian itu tadi bagi tugas nih, ya 9 mahasiswa bagi tugas nih. Kemudian nanti jadi admin, tugasnya itu tadi supaya ngontrol peserta biar nggak ribut, itu kayak gitu. Kemudian diantaranya tadi pas di awal, ya jadi entertainmentnya keluar di awal tadi kan kalian lihat kan. Ada lagu juga, kan kayak gitu kan, Pak Sulu juga tuh, ya. Perhatikan nggak tadi yang dari pertama tuh? Iya. Ya, mohon maaf kalau lagunya nggak cocok sama kalian, nggak usah baper gitu loh. Ya, tapi kita berusaha, ini sasaran kita siapa nih? Nah, kalau misalnya pas MMD gitu, ya tentunya beda dong dengan kalau yang sekolah, karena sekolah kan ada orang tuanya juga, ya MMD juga gitu loh. Jadi musiknya jangan dikasih musiknya nanti tahu
ini apa namanya Alan Walker kayak gitu ya nggak bisa, sesuaikan sasarannya tuh ya. Kalau misalnya yang standar kayak gitu kan juga bisa yang instrumen misalnya yang ke apa ya yang bukan tua-tua banget ya, nggak sampai plus lah, misalnya yang standar itu cari yang kayak musiknya si siapa Tompi, terus bisa juga pokoknya yang standar umum gitu, cari sambil ngisi waktu biar nggak krik-krik. Kemudian juga yang kalian harus hati-hati, ini jeda antara satu materi dengan yang lain. Yang sederhana aja ya, sederhana nih ya. Sederhana nih, saya kasih contoh. Kalian ada mau tanya nggak? Sepuluh detik tidak ada yang bertanya. Rasanya gimana? Ya, itu contoh langsung. Nah, itu. Ya, itu kalian sudah harus mulai bisa tektok tugas. Ya. Bukan TikTok ya. TikTok itu Facebook. Ini tektok tugasnya. Jadi begitu ada yang misalnya bertanya, apakah dia mau bertanya kayak gitu misalnya ya dari yang apa namanya yang nanti presentasi materi, nggak ada yang tanya, itu kali loh 1, 2, 3, ayo moderatornya langsung, ayo silakan bapak-bapak ibu-ibu silakan bertanya gitu, jadinya nggak ada jeda ya, jadinya nggak ada jeda. Kalau misalnya pas kalian lagi presentasi kemudian dicuekin jadi krik-krik gitu, ya harus dijaga mood gitu loh, dijaga moodnya. Dan itu tantangan tersendiri bagaimana supaya membuat jadi menarik. Itu ya. Jadi dicatat nih, yang kelompok sekarang, yang kelompok ini yang nyatet tuh yang harus disiapkan undangan. Isinya sebenarnya sama, perihalnya itu tadi, undangan latihan simulasi MMD atau latihan simulasi paparan ke anak sekolah. Alhamdulillah Laili ngantuk. Ya, jadi tuh ketawa Laili. Nggak apa-apa, alhamdulillah ngantuk. Pas lu cuma ngomong kok, kamu nggak usah ngantuk. Kan biasa kayak gitu saya. Oke, lanjut. Jadi nanti kepadanya guru dosen pembimbing, kemudian teman-teman. Jadi teman-temanmu biar tahu, oh ini resmi nih kayak gitu. Dan kalau bisa di kelas yang ngatur siapa, Laili atau siapa nanti, coba disampaikan. Teman-teman, saya juga akan ingatkan lewat pembimbing nanti, supaya mereka juga latihan simulasi. Ini manfaatnya adalah nanti pada saat pelaksanaan kalian betul-betul pada saat PKLSD, atau pada saat nanti kalian PKN IPC. Kita belum tahu ya kondisinya itu nanti luring atau daring. Tapi sekarang yang ada aja deh yang nyata memang daring ya daring. Dan daring ternyata ini perlu sentuhan tersendiri lagi yang berbeda dengan luring. Nah, disinilah saatnya kalian latihan. Itu dari saya. Ya, jadi silahkan kalian siapkan, kemudian diatur siapa saja yang petugasnya. Dan juga disepakati ini yang mau disimulasikan yang mana, ya, yang paparan yang di SD atau yang MMD. Tuh, ya salah satu saja sih kalau menurut saya, itu salah satu. Supaya nanti kalian punya gambaran. Itu dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, sebelum saya lupa, sudah ngisi daftar hadir belum? Sudah, paling Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, yang paling atas ya jangan lupa ya. Belum, Pak. Belum. Oh belum ya, diisi tuh ya. Belum. Nanti kamu di sendiri. Silakan kalau ada mau bertanya.
Untuk Pak, dokumennya permisi, sudah saya Rahma izin bertanya lagi. Oke, Rama, silahkan tanya dulu. Untuk tadi undangan MMD itu hanya untuk sekolah atau masyarakat juga ya Pak? Soalnya tadi mengingat sinyal saya agak macet. Terima kasih Pak. Kalau kenyataannya semua itu dibuatkan gitu loh. Kecuali misalnya di sekolah ya, kecuali misalnya di sekolah. Di sekolah misalnya Anda tetap menanyakan kepada pihak sekolah, Bapak Ibu mohon maaf nanti undangan untuk orang tua siapa ya? Kayak gitu loh. Kalau misalnya ini kan karena belum ada lembaganya, kan undangan dosen udah jelas lah, nanti saya mengetahui yang teman-teman juga. Nah, teman-teman meskipun satu nanti rekan-rekan mahasiswa simulasi sebagai orang tua murid SD gitu. Kamu share di grup teman-temanmu juga boleh. Itu maksudnya. Dan harapan saya nanti teman-teman yang lain juga bisa hadir biar bisa belajar gitu loh. Tujuannya itu. Makanya saran saya kalau si pennya UKBM siapa ya? Laili bukan? Kamu ya, Li? Laili. Nah, coba Laili Saya, Pak. Laili koordinasi sama ini, komtingnya siapa komtingnya? Saya, Pak. Oh, malah di sini semua. Ya udah toh kamu bagi ya. Yang UKBM itu kan ada 6 ya. A, B, C, D, E, F. 6. Nah, itu kan bisa latihan 3 yang sekolah, 3 yang masyarakat, gitu loh. Kalau internal kayak gini, nggak apa-apa latihan 2 kali, kan buat gambaran tuh buat gambaran. Tetapi nanti yang kelas besar, supaya efektif, satu kelompok besar itu 1 kali aja. 3 yang UKBM sekolah, 3 UKBM masyarakat. Kalau saran saya seperti itu. Jadi jangan Anda anggap bahwa alah saya udah tahu prosedurnya Pak, besok tinggal dilaksanakan. Oh coba kira, terus stresnya itu beda loh ya, tingkat stresnya. Coba tadi misalnya ya, hanya acara di sini saja, mungkin deg-degan juga kalian mau ngawalin. Tapi nanti yang pas di sekolah, di ngadepin teman-temanmu itu juga deg-degan, berkeringat juga kayak gitu. Belum nanti ada yang harus tugasnya ngecek mana mood atau apa segala macam, itu yang adminnya itu dia ngontrol. Itu kayak gitu. Nah, itu harus kalian lakukan supaya pengalaman gitu loh maksud saya. Paham ya? Oke. Sama saja prinsipnya, cuman yang menyiapkan nanti siapa. Sama kalau di desa juga sama kayak gitu Rahma. Di desa nanti ditanya misalnya ke Pak Lurahnya, saya Pak Lurah, ini yang menyiapkan undangan sinten nggih dari kami atau dari pihak sekolah dari desa. Tentunya kalau misalnya iya mahasiswa, berarti nanti kami mohon dibantu untuk mengetahuinya ada Pak Lurah nggih gitu. Sama nomor suratnya, itu contohnya gitu. Kalau sekarang nomor suratnya kosongan aja nggak apa-apa, namanya juga latihan. Oh, gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Ya, Berarti, silakan. Ini kami menyiapkan 6 kelompok, menyiapkan waktu untuk simulasi MMD 1 kelas dan dosen pembimbing ya Pak? Iya, jadi setelah saya lihat dari tanggalnya, nanti saya akan ingatkan yang dosennya lagi. Nih ya, ini kalau sesuai dengan yang silabus lagi RPS, ini kan berarti tanggal 9 ini. Iya kan? Di tanggal 9 ini. Ini sedikit kita ubah. Jadi yang desain monadnya ini jangan dulu. Kita selesaikan yang ini, yang simulasi ini. Nah, ini nanti saya langsung ingatkan dosen hari ini. Nah, kalau di sini jadwalnya tanggal 9 Maret selesai nih kalian. Kelihatan ya tanggalannya ya. Ini kalau misalnya kita lihat kan berarti kita
selesai minggu depan ini masih ada 1, 2, 3. Nah, saya anggap free-nya ini 3. Ya. Ini tanggal 5 nih sudah sesuai dengan jadwal mana tadi jadwal. Nih jadwal 5 April daring SD rumah sakit. Ini kayak gini. Nah, gambaran saya yang tadi yang kaitannya dengan jadwal ini berarti 3 minggu ini bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Caranya ya antara yang misalnya dalam 1 minggu ini atau dalam 1 hari itu ada 1 SD, 1 di SD, 1 di masyarakat. Nih, 3 minggu ini. Sehingga nanti pas tanggal 30 ya atau minggu yang terakhir bulan Maret ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu apa? Kaitannya Anda bisa diskusi untuk kegiatan yang ini Monef sama iya tinggal Monef ini ya. Monef kemudian ini sebenarnya juga apa namanya atau tak balik ya simulasi Monef sama proposalnya yang terakhir ini, betul. Monef sama proposalnya terakhir. Tuh. Yang apa namanya? Yang Monef sama proposal terakhir. Ini double sini. Oh, ini. Untuk proposal secara umum nanti bisa setelah ini juga akan saya share contoh proposal secara umum ya. Kemudian dilengkapi itu bisa. Nah, itu tinggal nanti sebenarnya di sini membuat proposal tinggal dilengkapi untuk sekolah apa, masyarakat apa. Jadi di sini nanti sudah hari ini nanti materinya bisa template-nya saya upload. Itu seperti itu. Oke, nggak ada masalah, masih bisa nih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi 3 minggu bisa dimanfaatkan ini. Pas misalnya minggu depan 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah selesai. Silahkan ada pertanyaan lagi. Permisi Pak, untuk presentasi yang 6 hari 6 kelompok itu apakah semua dosen pembimbing ikut dalam 6 presentasi tersebut ya Pak? Minimal pembimbing kelompok yang presentasi itu ikut. Makanya tiap kelompok itu bertanya pada pembimbingnya masing-masing. Pembimbingmu bisanya hari apa? Kayak gitu loh. Dan kalau saran saya sebenarnya ngikutin harus sebaiknya ngikutin jadwal sih gitu loh. Ngikutin jadwal. Tapi kalau tidak bisa minimal yang jadwal perkuliahan satu kelas dengan dosen terkait itu bisanya hari apa itu bisa klop, itu saja. Kalau saya nanti ya sama jawaban saya sebenarnya selain kelompok ini, kalau saya punya tanggung jawab moral ngikutin karena saya koordinator. Kalau yang lain ya minimal yang dibimbingnya itu yang ngikutin. Gitu ya Nadia ya. Baik Pak. Lalu berarti untuk yang bermain perannya tetap kelompok kami saja nggih Pak? Ya prinsipnya gini, yang bermain peran itu adalah yang ngundang. Misalnya satu hari itu ada 2, ya. Satu hari itu misalnya ada 2. Nih, saya tayangin yang ini, apa namanya? Ini aja entire. Contohnya ya, minggu depan tanggal 9, ini ada 2 kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Yang 1 sekolah, yang 2 yang masyarakat. Berarti yang kelompok 1 ini, dia yang bermain peran ya ini. Termasuk yang ngontrol-ngontrol tadi itu. Gitu loh. Ini yang sekolah misalnya.
Terus berikutnya yang pas masyarakat. Berarti yang gantian bermain peran ini mahasiswa yang lain jadi sasaran gitu loh. Paham toh? Paham, Pak. Berarti yang kelompok lain itu apakah tidak diizinkan untuk mengikuti sesi diskusi pada simulasi, Pak? Maksudnya diskusi sesi simulasi gimana? Yang waktu kami tanya jawab tentang kesepakatan itu, Pak. Loh, iya justru mereka kan sasarannya. Artinya bermain peran itu yang bertugas. Paham Nadia? Kalau yang teman-teman lain itu justru jadi sasaran. Ya mereka ngikutin gitu loh. Mereka ya harus ini apa bermain bertanya gitu loh. Dan sebenarnya ini bisa betul-betul mungkin saja satu kelompok itu dia maparkannya tidak lengkap. Kan bisa aja jeli seperti itu gitu loh. Maksudmu bermain peran di mana coba? Saya harus pahamkan dulu. Ini kan kalau dari yang kelompok kami itu kepala sekolah dan wakaseknya itu memberikan tanggapannya terkait presentasinya, Pak. Nah, itu berarti kalau wakasek sama kepala sekolahnya dari kelompok kami sendiri. Lalu untuk respondennya sendiri berarti menambahkan pertanyaan seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Betul. Udah paham kamu. Untuk pertanyaannya sendiri berarti improve dari kelompok masing-masing ya, Pak? Pertanyaannya, ya monggo silahkan itu loh. Mau disetting misalnya, ini nanti ada pertanyaan ini ya, tolong ya, kayak gitu, ya boleh. Tapi kalau mau dibuat natural, pokoknya nanti kalian tanya ya berkaitan dengan presentasi kami, ya boleh, itu seperti itu. Tapi nuansanya tuh kalau disetting dengan improvisasi itu akan beda. Yang jelas akan beda. Kalau dari Pak Selur sendiri bagaimana? Saya serahkan ke kalian. Tuh. Saya serahkan ke kalian. Karena satu sisi kalian juga sudah akan belajar kalau misalnya yang di masyarakat ya, ngundang 50 orang di Zoom, wah, kalian akan merasakan. Iya. Pengalaman itu yang harus kalian lalui, gitu loh. Ya, kalian lalui itu sekarang bersama-sama nih bertugas. Kalau misalnya tadi ada yang pura-puranya jadi bermain peran sebagai kepala sekolah, ya monggo silahkan. Ada yang kesiswaan, ya monggo. Ada yang jadi guru, ya monggo silahkan. Ada yang jadi MC, baca doa, itu tuh masing-masing itu silahkan menempatkan diri, dan dari situ semua akan banyak belajar. Begitu Nadia. Ya, Iya, Pak. harapannya ke-6 kelompok ini merasakan tugas yang disampaikan tadi. Cuma nanti di lapangan ya tentunya nggak ada dong yang saya jadi Pak Lurah ya kayak gitu yang nggak ada. Saya jadi kepala sekolah yang nggak ada gitu. Jadi kalau pas main jadi kepala sekolah ya sambutannya ya secukupnya aja. Pantas-pantasnya lah. Kecuali yang doa ya terus. Oh iya, yang masyarakat lupa saya tadi. Di masyarakat ada sesi penandatanganan berita acara. Kalau tuh kode masyarakat. Oh, berarti berita acaranya secara langsung ya, Pak? Nah, ya kan jadi pertanyaan. Iya, ya. Iya. Bisa. Coba belajar Soho. Nah, kan jadi belajar lagi kan? Nah, belajar tanda tangan pakai mouse. Atau mau langsung pakai HP, tanda tangannya juga bisa. Silahkan. Improvisasi. Itu saya kasih clue. Coba belajar Soho. Ada lagi pertanyaan?
Berarti jika sesuai dengan jadwal, minggu depan tanggal 9 ada 2 kelompok yang presentasi disusul dengan minggu-minggu berikutnya ya Pak ya? Iya, seharusnya kayak gitu. Kalau enggak, kalau mundur-mundur semua nanti tanggal 5 terus kalian enggak simulasi. Gitu loh. Nah, khusus kelompok ini maksud saya udah abaikan yang kondisi kelompok lainnya, kalian jadwalkan saja. Lebih cepat udah lebih baik kayak gitu loh. Jadi deg-degannya tuh enggak berkepanjangan. Saran saya gitu. Coba nanti saya koordinasi sama dosen pembimbing, itu tugas saya. Pokoknya kalau misalnya Pak yang lain gini, udah itu memang pembimbing masing-masing. Artinya mereka sudah ada jadwal harus memberikan materi, harus melakukan pendampingan, nggak melakukan pendampingan, ya squid to sone. Kalau saya kasarannya ngomongnya kalau kayak gitulah. Tapi paling tidak saya terbebas dari dosa. Ya saya nggak punya beban. Saya ajarkan ke kalian dan kalian ngikutin. Satu sisi rasakan nanti manfaatnya pada saat di lapangan. Kalau kalian pernah merasakan, insya Allah tidak akan gugup. Kalau gugup, ya wajar, tapi kalian sudah, oh habis ini, habis ini. Bayangkan gugupnya punya gambaran kegiatan dengan tidak punya gambaran kegiatan. Milih di, ya kan? Itu. Jadi gugup menghadapi satu kegiatan, itu wajar. Sama aja, takut boleh nggak Pak? Ya boleh, orang takut itu boleh. Tapi kalau misalnya kita gugup, karena kita mau menghadapi, itu kita sudah punya kontrol. Sama aja kalau misalnya saya terlibat di satu kegiatan, itu apa bisa saya itu makan dengan nyaman, minum dengan nyaman? Nggak bisa gitu loh, sebelum kegiatan itu selesai. Tapi kalau saya udah punya gambaran, saya akan tahu habis ini yang ngapain ini, habis ini saya ngapain ini. Itu maksud saya yang ingin saya latihkan ke kalian. Bukan sekedar saya kenalkan, saya latihkan ke kalian. Karena sensasi itu harusnya kalian yang merasakan sendiri. Dan itu nggak bisa saya ajarkan. Itu nggak bisa. Ya, sama aja misalnya, pencabutan gigi gimana sih Pak? Saya bisa ngajarkan teorinya. Tapi selama kalian belum pernah mencabut, ya nggak bisa. Gitu loh. Itu harus kalian lakukan sendiri. Atau sebaliknya, kalian ditanya sama orang, belajar naik sepeda itu gimana sih? Sama orang yang belum pernah atau belum bisa naik sepeda. Kalian kan akan menjelaskan tuh, ada yungono kui, kan? Kaki kanannya gimana, kaki kirinya gimana, harusnya kalau misalnya naiknya dari kiri atau kanan, kalian bisa jelaskan. Tapi kalau misalnya yang bertanya itu belum pernah dia naik sepeda, kira-kira apa yang kalian ajarkan, bisa apa enggak tuh? Ya nggak bisa gitu. Sama dengan Anda mau simulasi MMD atau paparan setelah penjaringan, kalian belum merasakan, ya nggak bisa. Coba bayangkan aja nih, kalian nggak pernah latihan seperti hari ini, terus tahu-tahu simulasi, kira-kira punya gambaran nggak? Saya yakin nggak ada sama sekali. Gitu loh. Nah ini kan sudah latihan, udah punya gambaran apa yang harus disiapkan, termasuk pendukung-pendukungnya. Gitu. Termasuk misalnya, Pak, saya mau pakai virtual background, boleh disiapkan, kayak gitu loh. Itu kan salah satu inovasi, boleh disilahkan. Jadi yang tugas semua kan virtual background-nya sama, kayak gitu. Atau yang sasarannya mau disamakan, boleh. Atau sasarannya berbeda, yang artinya seragam tapi beda, ya boleh juga. Silahkan improvisasi. Gitu. Sudah jelas? Permisi Pak, saya Rahma izin bertanya lagi. Boleh. Terkait undangan tadi, berarti kami mengirimkan undangan kepada teman-teman dan 6 dosbing lainnya nih Pak? Iya, nanti sebenarnya undangannya 2 aja sih. Jadi kepada dosen pembimbing mata kuliah praktek UKBM 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu loh. Nah, nanti ada tanda tangan saya. Nah, tanda tangan nanti yang satu itu ya ada yang buat saya sendiri, ada buat siapa ya?
lupa saya, Pak Iman, ya kayak gitu kan. Terus ada yang buat Pak Warsono, Bu Yodong, Bu Rose, itu seperti itu. Kemudian ya udah Wirmanita itu. Minggu depan semoga Bu Rose sudah masuk. Belum nih. Ini tanggal berapa tuh? Ini tanggal 2, Pak. Iya, semoga Bu Rose minggu depan udah masuk. Bu Rose mau bulan madu. Ngopo Ali, guyu Ali. Orang saya bilang bulan madu, oh malah kamu ketawa. Emang nggak boleh Bu Rose belum nikah, bulan madu ya boleh. Ada lagi? Nanti yang teman-teman ini aja bikin satu lagi kepada teman-teman kelas berapa kelas kalian toh semester 6 gitu. Kemudian mohon hadir sebagai orang tua siswa tuh. Jadi pas di atas tetap perihalnya undangan simulasi, undangan latihan simulasi. Serius lah ora popo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nanti dari 2 undangan itu yang untuk dosping dijabarkan menjadi 6 nih, Pak. Oh, dijabarkan menjadi 6 kip ya maksudnya tuh? Terkait Pak Suarsono, Bapak Sulur, lalu ada Bu Irma, Bu Rose, seperti itu, Pak. Nah, kan jadinya kan kalian latihan membuat undangan juga kan, tuh. Coba dibuat, saya nggak tahu istilah mau menjabarkan itu gimana. Prioritas saya soalnya juga hanya kepada yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah UKBM 1, Pak Sulur, 2 Pak Iman, 2, 3 Pak Warsono. Bukan undangannya, sejumlah 3 tuh nggak cuma 1 itu aja, tapi tercantum 6 dosen. Jadi satu sisi supaya mereka tahu bahwa oh dosen pembimbing UKBM diundang nih semua gitu. Coba latihan. Oh gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Andini, ada lagi Din? Cukup, Pak. Cukup. Din, di belakangmu bunga apa itu, Din? Apa, Pak? Itu stiker. Iya, bunga apa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu tuh. Aduh, kamu nggak tahu jadi ya sudahlah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ada lagi bertanya? Sudah, Pak, sudah cukup. Dari saya tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Baik, kalau sudah cukup, silakan kalian menyiapkan. Ya, menyiapkan semua dokumennya. Kemudian yang naskah, ya, sambil saya bisa nanti memantau. Naskahnya yang acara, naskahnya doa, itu loh. Kemudian nggak apa-apa ya kalau presentasinya seadanya itu, nanti kalian upload di tatap muka yang ke-10. Ya. Di tatap muka ke-10. Ini, ya deh 10 aja semua, nggak apa-apa. Ini nggak usah tak kasih tanggal. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke, baik. Silakan dokumennya nanti diupload, kemudian di yang ke-10, nanti saya akan ngecek dari situ kekurangannya. Termasuk surat-suratnya tadi ya, Rahma, biar bisa saya koreksi juga, sehingga nanti akan lebih memudahkan.
Kalau memang nanti sudah oke kayak gitu, saya tetap akan tanda tangan saya nanti e-sign saja, sehingga akan memudahkan. Tuh. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu untuk yang praktek hari ini. Praktek tatap mukanya, nanti sampai jam 2 kalian masih melanjutkan praktek, tetapi tidak di kelas virtual ini. Kalian, boleh, atau kalian memanfaatkan kelas ini. Kalau kalian mau memanfaatkan boleh, tapi setelah ini Pak Sulur pamit dulu, gitu. Ya, Pak Sulur pamit, kalian memanfaatkan boleh. Sampai jam 2 masih bisa kelas ini digunakan. Gitu ya. Baik, saya tidak akan rekam, ini cukup sampai di sini yang rekamnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya mengakhiri, tetapi kalian silahkan berlanjut. Ya, karena saya uji yang kakak kelas kalian. Demikian untuk praktek hari ini, silahkan dilengkapi dokumennya dan diupload di Healthy tatap muka yang ke-10. Untuk tatap muka yang ke-11 nanti akan kita isi pada saat Anda simulasi. Untuk kelompok 1, harapan saya adalah minggu depan. Jadi, minggu ini sudah harus kalian siapkan. Itu seperti itu. Dan saya akan koordinasi untuk meeting ID-nya, yang Zoom-nya ke admin Prodi. Ya. Baik, demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.